Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas Bahasa Arab untuk kelas 9 Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab 2, yaitu tentang Al-Haflu Bidzikra Maulidi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau peringatan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan pertama di bab 2 kali ini, kita akan mempelajari tentang perubahan kalimat ketika dia dimasuki kata kana. Sebenarnya, pada permulaan bab 2 ini, kita seharusnya belajar tentang membaca dan memahami sebuah teks. Namun, berhubung kemarin di pelajaran sebelumnya kita menyinggung tentang kana, sepertinya baik juga untuk membahas kana sekarang supaya nyambung pelajaran kemarin dan sekarang. Pertama, kita akan berkenalan dengan kana. Apa itu kana? Kana termasuk fi'lun atau kata kerja. Dalam artian, dia mempunyai bentuk al-fi'lu al-madhi atau kata kerja lampau, dan juga al-fi'lu al-mudhari atau kata kerja masa sekarang dan masa yang akan datang, dan juga dia mempunyai bentuk fi'lul amri atau kata kerja perintah. Bentuk fi'il madinya kana, bentuk fi'il mudhari'nya yakunu, dan bentuk fi'lul amrinya kun. Kana yakunu kun. Kemudian seperti fi'lun atau kata kerja yang lain, kana juga dia bentuknya berubah sesuai dengan pelakunya. Contohnya, jika pelakunya huwa, kana dalam bentuk aslinya, jika hiya berubah menjadi kanat, dan jika anta berubah menjadi kunta. Ini adalah kana, sama seperti fi'lun atau kata kerja lainnya. Sekarang kita akan memahami apa arti kana, apa makna kana. Kana mempunyai beberapa makna yang berbeda sesuai dengan konteks kalimatnya. Yang pertama adalah atau terdapat, yang mana ini terjadi dulu atau di masa yang lampau. Dalam bahasa Inggris kita bisa sebut was. Sebenarnya ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata adalah dan terdapat ini bisa saja kita hilangkan. Jadi di sini yang penting kana ini merubah suatu kalimat yang tadinya konteksnya ini terjadi masa sekarang menjadi kalimat atau keterangan yang terjadi di masa yang lampau atau dulu. Langsung saja contohnya. Abi tobibun. Abi ini artinya ayah saya, tobibun artinya dokter. Abi tobibun, ayah saya adalah dokter. Atau seperti yang tadi saya sudah bilang, adalahnya tidak disebutkan pun tidak mengapa. Ayah saya dokter. Ketika kalimat abi tobibun kita masuki kata kana, berubah menjadi kana abi tobiban. Yang tadinya artinya ayah saya adalah dokter. Jadi sekarang nih ayah saya adalah dokter, berubah maknanya menjadi ayah saya dulu adalah dokter. Atau ayah saya dulu dokter. Sekarang bisa dokter, bisa bukan. Contoh yang lain, fil fasli makatibu. Fil fasli artinya di dalam kelas, makatibu artinya meja-meja. Fil fasli makatibu artinya di kelas atau di dalam kelas terdapat meja-meja. Jika kita masuki kata kana ke dalam kalimat ini menjadi kanat fil fasli makatibu. Artinya di kelas dulu terdapat meja-meja. Jadi kalau fil fasli makatibu artinya di dalam kelas sekarang nih terdapat meja-meja. Kalau kita masukkan kanat menjadi kanat fil fasli makatibu, maka artinya menjadi dulu di kelas terdapat meja-meja. Kalau sekarang bisa ada, bisa enggak mejanya. Kemudian makna yang kedua, kana bisa sama seperti soro yang artinya menjadi. Soro ini kita sudah pelajari di pelajaran sebelumnya, yang artinya adalah menjadi. Contoh, pertama ini ada contoh di dalam Al-Quran, wasuyyirotil jibalu fakanat saroba. Artinya, dan dijalankanlah gunung-gunung, wasuyyirat, dan dijalankanlah al-jibalu gunung-gunung, fa, maka
kanat menjadi saroba fatamorgana. Kanat di sini artinya menjadi. Bedanya kanat dalam artian nomor 1 dan nomor 2. Jika kanat dalam nomor 1 ini kita pakai bentuk fi'il madinya saja. Namun kana dalam artian yang nomor 2 ini kita bisa memakai dia dalam bentuk fi'il madinya seperti ini, kanat, atau dalam bentuk fi'il mudhari'nya. Contohnya yakunu Ahmadu mudarisan, artinya Ahmad yakunu menjadi mudarisan, guru. Ahmad menjadi guru, atau Ahmad sedang menjadi guru sekarang. Kenapa di sini ada keterangan sedang atau sekarang? Karena yakunu ini adalah fi'il mudhari, yang artinya fi'il ini terjadi di masa sekarang. Yakunu Ahmadu mudarisan, Ahmad sedang menjadi guru. Selain bentuk fi'il madi dan mudhari'nya, kita juga bisa memakai bentuk fi'lul amri'nya atau kata kerja perintah. Contohnya kun aliman, artinya jadilah orang yang berilmu. Aliman artinya orang berilmu. Nah, ini kana dalam artian seperti soro, yaitu artinya menjadi. Jadi kita bisa pakai bentuk fi'il madinya atau fi'il mudhari'nya atau bentuk fi'lul amri'nya. Makna kana yang terakhir adalah tapi tidak terikat waktu. Jadi hampir sama dengan nomor 1, cuma bedanya kalau nomor 1 ini konteksnya terjadi di masa yang lampau atau dulu. Kalau ini tidak terikat waktu, artinya senantiasa atau selalu. Contohnya kanallahu ghafuran rahima, artinya adalah senantiasa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalimat ini kanallahu ghafuran rahiman artinya Allah senantiasa, selalu, dulu, sekarang, dan yang akan datang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan inilah beberapa makna kana yang berbeda sesuai dengan konteks kalimatnya. Namun di dalam pelajaran kelas 9 kali ini kita akan banyak menemukan kana dalam artian nomor 1 atau artinya dulu. Sekarang ke pembahasan selanjutnya, yaitu dampak kana terhadap sebagian kata dalam sebuah kalimat. Perhatikan contoh pertama yang di atas ini. Jika kita perhatikan, kana ini dia masuk ke dalam jumlah ismiyah, abi tobibun. Nah, di sini ada abi tobibun atau jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan isem. Nah, ini isem. Apa itu isem? Nah, isem itu kata benda. Kata benda menurut bahasa. Artinya orang, barang, hewan, tumbuhan, tempat, dan sebagainya itu termasuk kata benda atau isem dalam bahasa. Nah, kalimat yang diawali dengan isem disebut jumlah ismiyah. Dan di sini diawali dengan abi. Abi ini isem, artinya ayah saya. Maka kalimat ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Mubtada itu isem yang ada di awal atau permulaan sebuah kalimat. Contohnya di sini abi. Dia ini isem yang menjadi permulaan atau awal sebuah kalimat. Sedangkan khobar adalah lafadz yang memberikan keterangan tentang mubtada. Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin bisa kita sebut predikat. Abi ini mubtada, tobibun ini khobar. Ini tentang jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Sekarang kita kembali ke kana. Kana ketika dia masuk ke dalam jumlah ismiyah, maka ada kata yang berubah. Apanya? Yang berubah adalah khobarnya. Jika kita perhatikan, khobarnya ini berubah harokat huruf terakhirnya. Yang tadinya dia ini dhammah, abi tobibun, khobarnya ini, ketika dimasuki kata kana, berubah menjadi fathah. Kana abi tobiban. Abi tobibun, kana abi tobiban. Jadi bisa kita simpulkan, kana ini ketika masuk ke dalam sebuah jumlah ismiyah, maka dia merubah khobarnya yang tadinya harokat huruf terakhirnya dhammah menjadi fathah. Namun ada beberapa pengecualian. Apa itu? Pertama, pengecualian pada kata yang bentuknya musanna atau dua.
Contohnya di sini mujtahidani. At-talibani mujtahidani. At-talibani artinya dua orang murid. Mujtahidani orang yang rajin atau tekun atau bersungguh-sungguh. Mujtahidani ini artinya dua orang yang rajin atau dua orang yang tekun. Kata ini adalah kata yang bentuknya musanna atau dua. Asal katanya ini mujtahidun. Mujtahidun artinya orang yang rajin atau tekun, cuma satu orang, atau mufrad bentuknya. Jika bentuknya musanna atau dua, maka tambahkan alif dan nun di akhirnya menjadi mujtahidani. Nah, jika khobarnya ini adalah sebuah ism dalam bentuk musanna atau dua yang ujungnya ini alif dan nun, maka ketika dimasuki kata kana, alifnya berubah menjadi ya. Yang tadinya mujtahidani menjadi mujtahidaini. Alifnya ini berubah menjadi ya. At-talibani mujtahidani. Dua murid itu orang yang rajin atau tekun. Kana talibani mujtahidaini. Dulu dua murid itu orang yang rajin atau tekun. Pengecualian yang kedua ini jika khobarnya adalah ism dalam bentuk jamak muzakkar salim atau jamak untuk muzakkar untuk laki-laki yang ujungnya ini menggunakan waw dan nun. Contoh zahibuna atau muslimuna atau mudarrisuna dan lain sebagainya. Nah, zahibuna ini bentuk jamak untuk laki-laki. At-tulabu zahibuna ila Jakarta. At-tulabu murid-murid zahibuna. Ini adalah fa'il atau bentuk pelaku bagi pergi. Zahibuna orang-orang yang pergi ila Jakarta ke Jakarta. Zahibuna ini asal katanya kan zahibun. Zahibun artinya orang yang pergi tapi satu orang atau bentuk mufrad jika bentuk jamaknya menjadi bentuk jamak muzakkar salim atau jamak untuk laki-laki yang ujungnya menggunakan waw dan nun menjadi zahibuna. Nah, jika khobar sebuah kalimat bentuknya ism dalam bentuk jamak muzakkar salim seperti ini zahibuna ujungnya waw dan nun, maka ketika dimasuki kata kana wawnya ini berubah menjadi ya, sama seperti alif tadi ya. Cuma nanti yang tadinya harokatnya ini domah nih terakhir ujungnya zahibuna menjadi kasroh, menjadi ke bawah zahibina. At-tullabu zahibuna ila Jakarta. Murid-murid zahibuna pergi ila Jakarta ke Jakarta. Berubah menjadi kanat tullabu zahibina ila Jakarta. Dulu murid-murid pergi ke Jakarta. Dari zahibuna setelah masuk kata kana menjadi zahibina. Ini dua pengecualian, yaitu jika khobarnya bentuknya ini musanna atau dua atau jamak muzakkar salim bentuk jamak untuk laki-laki yang ujungnya ini menggunakan waw dan nun. Namun umumnya ini yang tadinya dhammah berubah menjadi fathah. Ini umumnya. Namun ini terjadi jika khobarnya ini ism mufrad atau kata benda yang tunggal. Artinya dia tidak akan terjadi seperti ini jika khobarnya ini fi'al atau kata kerja atau kalimat atau semi kalimat. Kayak gimana itu? Langsung saja kita lihat contohnya. Contohnya di sini Ahmad yaqra'u al-kitaba. Ahmad yaqra'u artinya membaca, karena dia ini bentuknya fi'al mudhari maka artinya sedang membaca. Al-kitaba buku. Ahmad yaqra'ul kitaba. Ahmad sedang membaca buku. Di dalam kalimat ini mubtadanya adalah Ahmad dan khobarnya yaqra'u al-kitaba. Jika kita perhatikan khobarnya ini dia jumlah fi'liyah atau kalimat yang diawali dengan fi'al atau kata kerja. Jika seperti ini, maka ketika dimasuki kata kana, dia tidak berubah apapun. Kana Ahmadu yaqra'ul kitaba. Dulu Ahmad sedang membaca buku. Ini artinya kita menceritakan kejadian yang lampau. Dulu Ahmad sedang membaca buku. Jadi Ahmad sedang membaca bukunya ini di masa yang lalu.
Nah, jika kita perhatikan di sini Ahmad yaqra'ul kitaba setelah dimasuki kana menjadi kana Ahmadu yaqra'ul kitaba. Jadi khobarnya tidak ada yang berubah. Itu jika khobarnya fi'il atau jumlah fi'liyah atau kata kerja ya. Begitu juga dengan jika khobarnya ini kalimat atau semi kalimat. Nah, ini contoh dari khobar yang semi kalimat. Apa itu semi kalimat? Jadi maksudnya dia itu bukan kalimat lengkap, tapi juga tidak terdiri dari satu kata. Contohnya di sini fil fasli. Fil fasli ini bukan kalimat lengkap, tapi juga tidak terdiri dari satu kata. Ini terdiri dari dua kata, fi dan al-fasli. Maka ini semi kalimat. Di sini kita perhatikan al-makatibu fil fasli. Al-makatibu itu meja-meja, fil fasli di dalam kelas. Mubtadanya ini al-makatibu, khobarnya fil fasli. Ketika dimasuki kana, maka kita lihat menjadi kanat al-makatibu fil fasli. Dulu meja-meja di dalam kelas. Ketika dimasuki kata kanat, maka khobarnya ini fil faslinya ini sama, tidak berubah seperti awalnya. Begitu juga kalau misalkan contohnya kita taruh mubtadanya ini di belakang menjadi mubtada muakhor. Ini sudah kita pelajari di kelas 7. Contoh di sini fil fasli makatibu, di dalam kelas makatibu meja-meja atau terdapat meja-meja. Mana mubtadanya? Mubtadanya tetap makatibu sama seperti ini ya. Cuma ini dia mubtada muakhor atau mubtada yang diakhirkan. Khobarnya fil fasli. Kita lihat kalimat ini ketika dimasuki kata kana menjadi kanat fil fasli makatibu. Dulu di kelas terdapat meja-meja. Maka khobarnya ini fil faslinya ini sama juga. Tidak berubah, masih sama seperti awalnya sebelum kita masuki kata kana. Intinya jika khobarnya ini fi'al atau kata kerja atau jumlah fi'liyah atau kalimat yang diawali dengan fi'al atau kalimat lengkap atau semi kalimat seperti ini, yang penting bukan ism mufrad atau bukan kata benda yang tunggal, maka dia ketika kita masuki kana kalimatnya dia tidak berubah sama sekali. Berbeda dengan ism mufrad atau kata benda yang tunggal, dia berubah, yang tadinya harokat huruf terakhirnya dhammah setelah kita masuki kana menjadi fathah. Abi tobibun menjadi kana abi tobiban. Ini umum yang terjadi. Ada beberapa pengecualian. Yang pertama ini jika bentuknya musanna atau dua, yang tadinya alif dan nun, ketika dimasuki kana berubah menjadi iya dan nun. At-talibani mujtahidani menjadi kana talibani mujtahidaini. Kemudian pengecualian juga untuk ism yang bentuknya jamak mudzakkar salim atau jamak untuk laki-laki yang ujungnya ini waw dan nun. Yang tadinya waw dan nun maka berubah ketika dimasuki kana berubah menjadi ya dan nun. At-tullabu zahibuna ila Jakarta menjadi kana tullabu zahibina ila Jakarta. Inilah tentang dampak kana terhadap suatu kata dalam sebuah kalimat yang dia masuki. Sekarang ini ada pelajaran tambahan yaitu tasrif fi'il madi atau perubahan bentuk fi'il madi, yang mana fi'il madi ini bentuknya ajwaf. Apa itu ajwaf? Ajwaf itu fi'il madi yang di tengahnya itu ada huruf alifnya. Contohnya qala, saro, dan kana. Mengapa kita bahas ini? Karena kita belajar tentang kana, dan kana ini adalah termasuk fi'il ajwaf. Langsung saja. Ini ada domir atau kata ganti orang ketiga laki-laki atau mudzakkar, huwa huma hum. Kemudian untuk muannasnya hiya huma hunna. Kemudian kata ganti orang kedua untuk mudzakkar anta antuma antum. Untuk muannasnya anti antuma antunna, dan kata ganti orang pertama ana nahnu. Di sini kita kasih contoh ada 3 fi'il ajwaf atau yang di tengahnya ada alifnya. Ini qala, ini ada alifnya di tengahnya. Kemudian ba'a, juga ada alifnya di tengahnya. Dan khofa, ini juga ada alifnya di tengahnya. Kalau kita lihat fi'il madinya ini seperti sama bentuknya ya. Qala, ba'a, khofa. Namun jika kita lihat fi'il mudhari'nya,
maka kita akan menemukan perbedaan. Yang pertama, qala yaqulu. Qafnya ini, huruf pertamanya ini berubah harokatnya menjadi dhammah. Qala yaqulu. Kemudian yang kedua, ba'a yabi'u. Huruf pertamanya ba ini berubah harokatnya menjadi kasrah. Yabi'u. Kemudian khofa yakhafu. Kalau yang ini harokat huruf pertamanya kho-nya ini maka tetap menjadi fathah. Yakhafu. Khofa yakhafu. Yang ini dhammah, qala yaqulu, yang ini kasrah, ba'a yabi'u, dan ini fathah, khofa yakhafu. Di sini saya menampakkan 3 macam fi'il yang berbeda karena nanti akan berbeda tasrif atau perubahan bentuknya juga. Langsung kita mulai saja. Pertama untuk huwa. Huwa ini kita menggunakan bentuk aslinya yaitu qala, ba'a, dan khofa. Kemudian jika huma kita tambahkan alif menjadi qala, kemudian ba'a, dan khofa. Untuk hum kita tambahkan waw sukun menjadi qalu, ba'u, dan khofu. Untuk hiya kita tambahkan ta sukun, qalat, ba'at, dan khofat. Untuk huma kita tambahkan ta dan alif menjadi qalata, ba'ata, dan khofata. Nah, di sini perbedaannya. Untuk hunna, jika fi'ilnya ini fi'il biasa atau fi'il sahih, maka kita menemukan kan harusnya huruf terakhirnya ini menjadi sukun kemudian ditambahkan na. Kalau kita praktekkan ke qala misalkan, maka menjadi qalna. Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Kalau qala, jika dia ini yang melakukan adalah hunna, maka dia berubah menjadi kulna. Jadi untuk fi'il ajwaf ketika hunna, pertama alifnya dihilangkan. Alifnya hilang. Kemudian qafnya ini, harokat qafnya ini berubah seperti harokat qaf yang ada di fi'il mudhari'nya, yaitu dhammah. Kemudian tinggal kita tambahkan na menjadi kulna. Qala kulna. Untuk ba'a sama seperti qala tadi, pertama apa? Kita hapus alifnya, kemudian harokat ba-nya ini mengikuti harokatnya atau harokat ba ketika dia berada di fi'il mudhari yaitu kasroh, menjadi bi tambahkan na, bi'na, ba'a, bi'na. Sedangkan untuk khofa, pertama hilangkan alifnya, kedua harokat huruf kho-nya ini dia tidak mengikuti hurufnya ketika berada di fi'il mudhari yaitu fathah, tetapi menjadi kasroh, kemudian ditambahkan na menjadi khifna. Jadi huwa qala hunna kulna, huwa ba'a hunna bi'na, huwa khofa hunna khifna. Ini menjadi dhammah, ini menjadi kasroh, dan ini menjadi kasroh. Untuk selanjutnya, anta, antum, antum sampai nahnu ini sama seperti hunna, tinggal kita ganti saja ujungnya. Contoh di sini, anta, kulta, bi'ta, khifta. Antuma kita ganti tuma di ujungnya menjadi kultuma, bi'tuma, khiftuma. Antum tinggal kita ganti ujungnya menjadi tum, kultum, bi'tum, khiftum. Anti kita ganti menjadi ti, ujungnya menjadi kulti, bi'ti, khifti. Antuma sama seperti ini, kita ganti menjadi tuma, ujungnya menjadi kultuma, bi'tuma, khiftuma. Kemudian antunna tinggal kita ganti menjadi tunna, ujungnya menjadi kultunna, bi'tunna, khiftunna. Anta tinggal kita ubah menjadi tu, ujungnya menjadi kultu, bi'tu, khiftu. Kemudian nahnu tinggal kita ganti menjadi na yang panjang ujungnya, maka menjadi kulna, bi'na, khifna. Nah ini dia tasrif atau perubahan bentuk fi'il ajwaf atau fi'il yang huruf keduanya atau di tengahnya ini alif. Jadi kita harus mengetahui bentuk mudhari'nya dulu supaya nanti ketika berubah di sini sesuai. Jika huruf pertamanya ini dia harokatnya dhammah di mudhari'nya, maka menjadi dhammah. Jika harokat huruf pertamanya ini di mudhari'nya ini kasroh, maka menjadi kasroh.
Jika harokat huruf pertamanya di mudhari'nya ini fathah, maka menjadi kasroh. Kulna, bi'na, khifna. Jangan lupa alifnya dihilangkan. Sekarang kita praktekkan ke fi'al yang sedang kita pelajari, yaitu kana. Kana itu fi'al mudhari'nya apa? Yakunu. Kana yakunu. Kana yakunu ini mirip mana? Qala yakulu, ba'a yabi'u, atau khofa yakhofu. Kana yakunu ini mirip dengan qala yakulu. Jadi kita akan gunakan qala yakulu ini sebagai rumus untuk tasrif atau perubahan bentuk fi'al kana. Langsung kita praktekkan. Ini yang pertama, di sini ada tasrif qala yakulu atau qala yang telah kita pelajari tadi. Sekarang kita praktekkan ke kana. Pertama huwa. Huwa ini masih dalam bentuk aslinya yaitu kana. Untuk huma tambahkan alif, kana. Untuk hum tambahkan waw, jadi kanu. Untuk hiya tambahkan tak sukun, kanat. Untuk huma tambahkan tak dan alif, kanata. Nah, untuk hunna jangan lupa kita hapus alifnya, kemudian kita ubah harokat ka-nya ini seperti yang ada di mudhari'nya. Di mudhari'nya ini dhammah, berarti ini berubah menjadi dhammah, menjadi kunna. Kunna, hunna, kunna. Jika di dalam bahasa Arab, jika kita menemukan huruf yang double seperti ini, kita gabungkan saja menjadi kunna. Jadi pakai tasdid. Kunna. Jadi nunnya tidak usah ditulis 2 kali, tapi langsung saja kita gabungkan dan kita beri tasdid. Kunna. Kemudian anta tambahkan ta jadi kunta. Antuma tambahkan tuma menjadi kuntuma. Antum tambahkan tum menjadi kuntum. Anti tambahkan ti menjadi kunti. Antuma tambahkan tuma menjadi kuntuma. Antunna tambahkan tunna menjadi kuntunna. Ana tambahkan tu menjadi kuntu. Dan nahnu tambahkan na dan alif menjadi kunna. Nah, ini kita menemukan di sini ada double ya na-nya. Maka kita gabungkan saja menjadi kunna. Inilah tasrif atau perubahan bentuk fi'al kana.